Hari ini kami berada di Kepulauan Mentawai, salah satu kepulauan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan kami dipilih atau ditempatkan di Desa Seberut. Posisi kami ini di Desa Katurai, Dusun Sarausau. Kami ingin cerita, ketika awal datang di sini, kita nyebrang dari pelabuhan di Sumbar, Padang ya. Di situ pelabuhannya di kota di Gunung Padang. Kita menggunakan kapal cepat di Mentawai Quest namanya. Kita mau nyebrang ke Kepulauan Mentawai. Nah, di sana cara tempuh yang kita gunakan waktu itu sekitar 7 jam. Itu ada 2 kapal. Ya, ada kapal feri, itu bisa memakan waktu 12 jam lamanya. Dan itu nggak setiap hari berangkat. Ya, kalau Mentawai Fest itu lumayan sering ya, kalau tidak salah 3 kali dalam seminggu. 3 kali yang waktu itu kami berangkatnya hari Sabtu ya. Hari Sabtu pagi ya, kalau tidak salah jam 6 naiklah kami Mentawai Fest, sampailah di kota Sikabaluan, bukan kota ya, di desa Sikabaluan. Sebenarnya kalau tempat dimana kami diposisikan itu 4 jam saja, namun kita harus berhenti menurunkan penumpang dulu di Sikabaluan, baru setelah itu melewati tempat-tempat lain, barulah sampai di Seberut ya. Seberut Islamic Center Ar-Rojihi ya. Kami menginap 1 hari di sana dulu sebelum sampai ke sini ya. Menginap dulu di sana. Hari Ahad kami dibawa ke sini lebih kurang jam 1 siang setelah zuhur. Intinya kami dijemput oleh salah satu warga yang dari Desa Sarausau ini. Di sini hari Ahad menjelang sore kita diantarkan ke tempat penginapan kita yang disebut dengan Rumah Dai ya. Dan Rumah Dai ini tidak jauh ya dari masjid yang dibangun oleh Syekh Saleh Ar-Rojihi tadi, dekat sekali. Dan selama kami menginap di sini ya, tentu kami sudah dibekali ya, kita dibekali bagaimana wilayah atau keadaan penduduk Sarausau ini, baik dari sisi agama mereka, dari sisi ekonomi mereka, dari sosial dan kebudayaan mereka. Kita sudah dibekali seperti itu, sehingga ketika berdakwah di sini kita memiliki pegangan atau sikap-sikap yang bisa kita ambil ketika berhadapan dengan penduduk Sarausau di sini. Alhamdulillah ala kulli halin ya, kita sudah mencoba menempuh cara-cara tertentu untuk cara-cara dengan masyarakat, pendekatan dengan masyarakat, sehingga mereka bisa mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, ini agama Islam. Karena di Desa Sarausau ini kita akan sebutkan, atau lebih umumnya di Mentawai ini, kita umat Islam itu minoritas. Nah, intinya kami ditugaskan di sini untuk mengajak mereka agar lebih mengenal agama Islam, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya. Nah, pendekatan yang kami lakukan dakwah bil hal. Kita dakwanya naik rumah ke rumah begitu. Satu rumah kita naik ya, kita bincang ya tentang perkara-perkara yang mereka hadapi sehari-hari ya, seperti
keseharian mereka, biaya hidup mereka dapatnya dari mana. Nah, ternyata mereka tinggal di sini itu mereka membiayai untuk kehidupan sehari-hari mereka bersumber dari ladang, dari hasil ladang mereka, atau bahasa kitanya dari sumber kebun mereka. Ada yang sagu ya, sagu, kemudian juga kelapa tuh bukan mereka jadikan santan, tidak, tapi yang tua itu mereka turunin, kemudian mereka asapi begitu. Ya, kalau di sini namanya koprah ya, lumayan, itu harganya 15.000 untuk saat ini 1 kilonya. Jadi kita berdakwah dari rumah ke rumah, naik rumah turun rumah, antar satu dengan yang lainnya. Itu yang kita lakukan setiap hari ya, kalau nggak pagi, nggak siang hari, atau di sore hari. Kita melihat situasi dan kondisi yang kita perhatikan masyarakat, karena di pagi hari kadang mereka menjala atau mencari ikan atau ke ladang. Ada sebagiannya juga yang nggak berangkat begitu, ada juga yang sore berangkat, karena lumayan juga ladang mereka dari sini lumayan jauh ya, kalau perjalanan pakai pompong itu bisa 1 jam atau 2 jam perjalanan begitu. Kemudian mereka kan punya anak, para pemuda ya, maka kami buatlah di situ lapangan bola di belakang rumah. Dai itu ada lapangan bola yang sudah rimbun ya. Salah satu dari pemuda mengatakan tuh sudah lama sekali nggak dipotong rumputnya. Akhirnya kita temuin lah ketua pemuda, dan juga kita minta izin juga kepada dusun tentunya dulu, kita mau membuat lapangan bola ini, kita tambah rumputnya untuk bisa digunakan begitu. Alhamdulillah setelah berjumpa kita diizinkan untuk menggarap lapangan tersebut. Nah, gunanya nanti ketika sore hari kita bermain bersama para pemuda ya. Nah, ketika masuk waktu-waktu maghrib, dah kita stop permainan dulu, kita ajak mereka, ayo kita bareng-bareng ke masjid ya, sebentar saja gitu ya. Dibikinlah trik yang kita lakukan kalau berdakwah dengan para pemuda. Dan saat ini walaupun juga kita biasakan yang kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, ucapan kalimat tauhid, ucapan yang baik, kita biasakan mereka untuk mendengarnya atau biasa mereka untuk mengucapkannya, latih mereka begitu. Nah, dibikin pula mereka ada anak-anak kecil yang SD, STK. Di STK kita ngajari mereka di sekitaran jam 9 sampai jam 10 ya, di bagian agama, pendidikan dinia itu saya ambil alih. Yang guru umumnya ada sendiri yang mengajarkannya, saya ngambil dinia, saya ajar di masjid begitu dengan beberapa siswa ya, 4 siswa. Yang kita ajarkan kepada mereka ya, kita kenalkan mereka tentang siapa yang menciptakan kita, kemudian rukun iman, rukun Islam, yang dasar-dasar begitu. Dia yang sifatnya mengajarkan anak TK itu lebih banyak kepada bermain begitu ya, mainnya di luar, belajar mereka itu di luar begitu. Nah, dan juga kita ajarkan doa-doa harian yang biasa kita lakukan sehari-hari, seperti doa mau makan, doa setelah makan, mau belajar, masuk kamar mandi, masuk masjid, bangun tidur, dan seterusnya. Intinya doa sehari-hari. Nah, di sore harinya ada para usia SD, kita ajarkan mereka itu, tepatnya maghrib ya, maghribnya itu kita ajarkan mereka ya tahsinul Quran ya, dan juga hafalul Quran, ayat-ayat pendek dari juz 30 saja begitu. Alhamdulillah selama di sini mereka sudah ada beberapa ayat yang mereka bisa hafal, yang mereka praktekkan di setiap salat 5 waktu mereka ya. Azan juga kita ajarkan mereka juga azan ya, salat berjamaah, kemudian banyak hal lah intinya kita ajarkan kepada mereka.
Jadi demikian ya, sedikit perjalanan dakwah di Kepulauan Mentawai yang bisa kita sampaikan, semoga bisa mengambil manfaat. Kami pun juga berharap lama di sini ya, tapi satu dan lain hal yang memungkinkan ya, mau nggak mau kita harus berpisah dengan mereka. Semoga dengan sedikit ini bisa kembali mereka beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, bermasyarakat dengan cara yang benar, kemudian memiliki adat dengan cara yang benar tentunya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. làm đeo một bia thì qua đây là bia Awas, jangan sampai tabrakan. Kencang boleh. Masuk dia kapal Mentawai Fest dari Pulau Mentawai. Kompom. Yo yo yo, tabrak. Guas. Masuk dia kapal Mentawai Fest dari Kepulauan Mentawai.